yang pernah lu makhluk halus yang pernah lu temuin yang lagi ngobrol? Jadi guys, benar kan nih? Ya betul, segini rambutnya. Mirip gak maksud gua? Ini mirip ya. Ti. dia. Tapi nggak ada itu darah dikit. Darah agak. Nggak ada. Jadi bersih aja. Bersih dia. Jadi seperti ini guys, yang si Bram omongin makhluk halusnya guys. Hai guys, subrek gak lu? Kalau nggak subrek, gue makan lu. Selamat menonton, enjoy. Hai guys, assalamualaikum, bertemu lagi bersama gue Ojer ya guys. Di sana gue ada Bram Jackson. Kali ini gue pengen vlog podcast guys, sedikit podcast bertanya-tanya soal pengalaman si Bram yang berbicara dengan hantu guys. Betul. Apakah benar itu? Gue dengar kabar lu pernah ngobrol sama hantu guys, Ya. makhluk halus. Itu awalnya gimana tuh bisa ngobrol sama makhluk halus lu Bram? Kalau gue itu langsung bertemu. Iya. Jadi di saat malam Jumat. Saat itu gue sedang berjalan, ya kan, menuju ke rumah teman. Nah di saat itu hari mulai gelap tuh. Nah, malam ya. iya, pas itu di tengah jalan. Nah itu tiba-tiba ada seorang perempuan. Nah dia bertanya, dia menanyakan sebuah alamat. Nah karena dia tersesat, akhirnya gua antar. Setelah gua antar, nah nggak tahunya dia berubah jadi kuntilanak. Nah di saat itulah akhirnya gua bisa ngobrol sama dia. Itu lu punya keturunan apa gimana nih Bram? Kok bisa tiba-tiba lu berani gitu ya guys, berani ngobrol sama kuntilanak tersebut? Kalau soal keturunan sih ya gue sih nggak ada. Emang gue dari lahir emang udah berani ya dengan sesuatu itu. Jadi tentang makhluk halus ya gue percaya kan adanya. Tapi makhluk halus itu sebenarnya tuh takut sama manusia. Jadi dia tuh nggak ada hati kita tuh gue takut sama ini. Harusnya jangan kayak gitu. Jadi kita harus berani sama dia. Kalau kita berani sama dia takut. Tapi kalau seandainya kita yang takut, kita takutnya sama dia. Nah jadi dia makin berani. Dia malah berani ya? Gitu. Jadi itu siapa yang berani, siapa yang takut. Kita berani, dia yang takut. Tuh, kita takut, dia yang berani. Gitu ya. Nah itu emang bener gak sih tuh? Nah pas saat ketemu malu dia nampak apa enggak? Itu nampak langsung. Tapi secara langsung gue gak takut. Gak takut gitu. Ya? Karena gue pikir kalau seandainya kita langsung ditampakin, kitanya langsung kaget, nah itu pasti terjadi akan terjadi pingsan atau kematian. Nah pada saat itu ketemu lu, biasanya kuntilanak sering ketawa nih. Dia ketawa apa ya, langsung nyapa apa ngobrol apa nangis kayak gimana? Enggak, waktu bertemu ya dia hanya mengeluh karena ya mungkin dia meninggal, ada sesuatu yang ingin dibicarakan sama dia itu. Nah, terus dia bertanya nih sama gue, kenapa setiap pohon yang ditempatin selalu ditebang sama orang manusia, sedangkan dia nggak pernah istilahnya tuh mengganggu manusia. Nah disitulah dia kesel. Nah pohon tersebut berarti rumah ya? Jadi ya, rumahnya? Rumah untuk dia, maksudnya untuk dia huni. Tapi kenapa manusia selalu memotong langsung pohonan, terbang ya tanpa ngomong sama dia gitu. Nah ciri-ciri rumah yang dihuni sama makhluk halus itu seperti apa sih Bram? Menurut lu nih? Kalau menurut gue sih dia mungkin pohon-pohonan yang besar-besar, kayak pohon beringin itu disukai. Sama pohon mangga, terus rumah-rumah yang kosong yang mulai gak ada penghuninya, itu dia suka. Tempat-tempat yang kotor-kotor itu pasti ada. Tuh awal mulai lu tahun berapa itu lu sempat berani ngobrol? Sampai sekarang tuh juga masih ngobrol ya? Mungkin gue awalnya sih emang dari kecil itu udah istilahnya
nggak ada yang namanya rasa takut atau apa gitu. Jadi awalnya emang waktu itu pernah teman gue itu nginep di rumah gue. Nah itu dia mendengar sesuatu yang jalan. Nah gue bilang nggak usah takut, itu pasti orang jalan. Kalau sesuatu itu yang jalan itu nggak mungkin namanya orang gitu. Nah akhirnya dia ketakutan, ternyata itu orang bukan setan. Tuh. berarti berarti teman lu tuh memang punya rasa jiwa takut ya. Iya kan gue udah bilang pasti ini tuh bukan setan. Kalau setan itu nggak mungkin jalan kaki. Nah ternyata itu gue juga sempet ketawa juga. Ternyata pas gue liat itu ya kan, itu nyanyi gue mau sholat malam. Sholat Dia malam. ketakutan. Nah, ngomong-ngomong kan pohonnya ditebang nih. Apakah dia pengen balas dendam yang nebang pohon itu atau enggak tuh? Enggak, kalau pernah kejadian juga itu ditebang, tapi dia nggak marah, cuman dia tuh masukin ke dalam tubuh manusia itu. Terus? Tapi terjadinya bukan yang nebangnya, ke orang lain gitu. Nah terus gue juga bertanya-tanya kenapa kok ke orang lain sedangkan yang nebang nggak terjadi gitu. Nah terus juga pernah kejadian juga itu dialamin sama bapak gue almarhum. Dia saat itu sedang tidur. Nah dia datengin sama makhluk halus. Terus? Nah makhluk halus itu juga dia menanyakan seperti itu, Pak kenapa saya nih menghuni sini di pohonan nih. Nah pohonan nangka kenapa ditebang Pak? Oh, pohon nangka apa saat itu? Iya. Nah terus saya kan kagak mengganggu manusia, tapi kenapa manusia mengganggu saya? Nah akhirnya bapak gue dibilangin, saya sebenarnya Pak ada di sini dan ada lagi tuh di sana Pak, itu semua teman-teman saya, tapi mereka nggak ganggu. Nah sampai saat ini dia masih menetap di daerah gue. Daerah sampai saat ini masih sekarang masih ada ya? Bahkan itu yang kayu yang pernah didudukin sama Bang Mandari itu tempat dia duduk. Yang waktu kita bertiga itu ngobrol, itu tempat dia situ. duduk. Tapi kata dia, saya nggak mengganggu Pak, tapi tolong saya minta manusia jangan ganggu saya. Kenapa ganggu saya gitu. Nah kayu tersebut itu emang dari pohon nangka tuh dibuat duduk di situ. Iya itu dari tuan dan ibu gue minta gitu. Nah setelah pohonannya ditebang, nah dia di situ duduk. Tapi orang situ nggak tahu kalau dia tuh menempatkan di situ gitu. Dia nampakin itu saat malam subuh. Kalau dia nampakin pernah kejadian itu yang dekat kali itu tukang sampah namanya kantor itu almarhum. Dia pernah kejadian tengah malam jam 3 ketika ngambil sampah. Nah ketika dia ngambil sampah itu ditampakin langsung sama kuntilanak itu. Dia pernah bilang sama gue begitu. Nah itu jadi langsung ditampakin, kepalanya di bawah, kaki di atas. Nah dia itu tuh tawa-tawa itu. Nah mungkin karena dia merasa terganggu, akhirnya itu kantong itu mau gugur, ternyata hilang gitu aja. Lagian ngambil sampah subuh. Terus pernah kejadian juga di bongkaran ada orang lihat juga itu kurung batang dia sendiri. Kurung batang. Itu tengah malam juga kejadian. Tapi gue pikir ya mungkin emang sering banget tuh kejadian di situ. Itu juga ada di bongkaran sumur mati. Sumur mati. Tapi itu pernah. Itu waktu itu udah tutup, itu pakai seng juga. Nah kebetulan kan lu kan bisa berkomunikasi nih sama makhluk halus. Jadi komunikasi lu sama dia yang awal mula dia dulu apa lu belum yang akan bicara? Ya mungkin ya kalau seandainya ini gue mau adaptasi sama dia. Ya mungkin ya gue harus ini dulu izin dulu sama dia kira-kira gimana nih dia bisa nggak beradaptasi sama gue itu. Maksud kalau dia menolak
ya berarti ya kita udah maksa. nggak usah maksa dia tuh, karena kalau makhluk halus itu beradaptasi sama seseorang itu emang susah. Apa aja nih yang pernah lo ajak ngobrol mau harus? Itu pernah gua ajak ngobrol itu seperti kuntilanak, terus juga jin juga pernah. Iya. Itu pernah. Tapi kalau memang kalau kita mau langsung bicara dengan jin, ya itu emang harus membaca surat jin. Oh, tadi baca surat dulu. Tapi jarang orang tuh berani. Berani Kalau karena sendiri berani kan? ya gue sih emang udah sering banget. Dari kecil sih ya. Sering banget gitu. Gue ngalamin kayak gitu. Setelah gue baca itu malam jam 3 tidur. Jam 3 tidur itu mimpinya tuh emang udah nyataan banget. Itu gue melihat makhluk tuh tinggi badannya besar, kayak gitu. Nah pas kayak gitu, nah gue juga kaget kok ini kenyataan gitu. Gue kira mungkin nggak bener kali ini, ternyata bener. Akhirnya bertemu, tapi itu bener-bener kalau kita yang belum ini, kita pasti udah ini bakalan trauma gitu ngeliat itu. Soalnya itu makhluk yang lebih gede banget itu. Nah kebetulan kan lu pernah mimpi nih didatengin almarhum nih. Sorry nih gua agak nyerempet sedikit. Itu ada pesan-pesan nggak dari almarhum? Waktu itu emang kejadian itu malam Jumat. Itu Malam Jumat pasti ya? Iya, setiap malam Jumat itu. Enggak malam mingguan? Gue tidur sekitar jam 2:30. Setelah tidur jam 2:30, ya kan, 3:30 itu udah mulai kejadian. Iya. Itu dia hanya pesan kepada Bang Komedi, tolong jangan pernah istilahnya itu ada masalah atau apa, terus juga jangan sampai bubar. Tapi kenyataannya ya seperti ini ya, sekarang kita bubar itu. Nah mungkin dia bisa ngerti kita deh itu, karena mungkin dia tahu karena kita ada dalam masalah, mungkin kecil atau besarnya kita nggak tahu. Nah itu juga dia hanya pesan pada Adi, pada Oji, ya kan, terus lah berjuang, semangat terus. Nah akhirnya ya oke. Untuk lu juga Bram, untuk semuanya jangan saling bermusuhan, ya kan, jaga kekompakan agar supaya Bang Komedi sukses. Pesan-pesannya. Nah pas paginya gue bangun, nah gue sadar ternyata itu emang dia yang ngomong. Ada di samping lu tuh. Nah akhirnya udah nanti gue sampein semua sama semuanya. Nah akhirnya kan gue sampein tuh pada lu, pada Adi, semuanya itu. Emang sih jujur sih emang mungkin kematian itu Bang Tony itu dia tuh sangat ingin banget gitu Komedi itu sukses, ya kan. Tapi kenyataannya mungkin ya udah begini, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi kita nggak bisa doain juga, mudah-mudahan Bang Tony meninggal dalam husnul khotimah, ya kan. Amin. Tenang di sana, ya kan. Dan kita juga mohon maaf nih kepada Bang Tony, ya kan. Udah jadi begini, sekarang kita berubah, ya mohon maaf aja, ya kan. Sebenarnya emang dia mau bikin supaya kita sukses, jangan sampai kendor. Karena kan dia udah berjuang kan, udah mati-matian gitu. Kalau diingat-ingat sedih juga ya. Ya sedih juga kita, ya. Kita kan awalnya kan dulu bertemu terakhir itu pas kita main cuan tuh helikopter, terus sama itu ya pohon janda bolong, itu terakhir kalinya tuh. Janda bolong Itu masih sehat ya, masih sehat. Dan gue juga bersyukur banget nih, gue punya Babe ini emang dia benar-benar semangat banget untuk ini. Gue kagum sama Bang Tony, dia semangat tuh emang ada, emang dia benar-benar emang tuh mau jadi yang paling sukses di YouTube. Gue bangga banget sama dia. Gak taunya ternyata ya kita udah kehilangan dia. Ya emang sudah takdirnya dia diambil, ya kan, kita terima apa adanya juga. Yang mungkin dia di sana udah tenang dah. Nah kebetulan kan
selain berbicara dengan makhluk halus, Bram, lu juga katanya bisa ini dengar nih, emang bener apa hoax nih? Lu bisa ngobatin orang yang kemasukan nih, yang kerasukan guys, kerasukan makhluk halus. Benar gak sih itu bro? Ya sebenarnya sih emang kalau makhluk halus ya kan, emang kalau dikeluarin emang kadang-kadang susah juga dia. Jadi kalau misalnya udah masuk nih kita keluarin itu nanti emang udah keluar, tapi kalau seandainya nanti kita tinggal lagi dia makan kembali lagi. Jadi gitu ya. kalau emang kita mau ngeluarin ya kita emang harus ngadapin dia dulu gitu. Kita bicarakan baik-baik gimana nih, apakah dia mau keluar. Nanti kalau dia minta ya udah saya mau keluar tapi tempatnya tempat lain, ya udah kita terima gitu. Yang penting kita janji sama dia benar gitu. Terus saat kerasukan Kalau seandainya kita bohong sama dia ya terpaksa dia masuk lagi. Tapi emang susahnya ya ini yang pengen banget menetap di situ misalnya. Itu dia bisa pengen netap gitu ke orang. Mau orang itu baik gimana sih bisa dia bisa? Enggak, kalau menetap di tubuh misalnya perempuan atau laki, emang dia udah nggak suka di situ. Misalnya dia pengen tuh dia menetap nih di tubuh perempuan, nah dia udah merasa senang di situ, ya udah senang. Tapi bisa kalau kita pindahin, mungkin kita dengan cara solusinya ya, nih saya mau pindahin kamu, asalkan kamu jangan ganggu. Nah, kita cari tempat untuk dia. Nih, gue punya tempat di sini, ya udah kita pindahin. Jadi dia nggak ganggu. Apakah semudah itu ngomong sama Enggak, halus? kalau makhluk halus, kalau kita baik-baik ya dia bisa. Tapi kalau kita kasarin, ya dia makin terus nggak bisa keluar, susah. Soalnya yang gue tahu itu mau makhluk halus itu ya kan emang susah. Jadi setiap orang kemasukan udah masuk nih kita keluarin dia pasti datang lagi karena emang dia udah suka, apalagi dia suka tempat-tempat yang kita tempatin nih ya kan. Dia suka nih seandainya gue nih nggak mau keluar nih, gue mau udah tenang di sini karena tempat ini bagus. Nah dengan kasarnya dia bilang pokoknya kalau gue dikeluarin gue nggak bisa, gue tetap di sini. Nah itu kan kita kan bingung. Nah, jadi kita nggak usah istilahnya ngomong sama dia lu harus tetap keluar. Nah jadi kita harus pelan-pelan sama dia, ajakin pelan-pelan, kita bawa dia nih ya kan. Oke, gue gak akan kasar sama lu asal lu bisa untuk terima nih keadaan. Jadi gue punya tempat nih yang baik buat lu, ya udah nih gue kasih tempat. Kalau dia merasa cocok ya udah iya saya di sini nggak apa-apa, ya udah jadi kita terima. Tapi kalau dia kasar ya terpaksa kita kasar juga. Tapi gue pernah tuh lihat tuh orang kesurupan pasti jempol kakinya dipencet. Iya dipencet. Emang ada dipencet. Tapi efeknya emang itu biar supaya itu keluar. Tapi pernah sih kejadian gue pernah ya kan. Itu kontrakan gue itu gue pijit, itu malah bukan yang keluar, dia malah misalnya cuma teriak-teriak, ketawa-tawa. Itu gue bingung, iya ngeledek kok jadi begini. Akhirnya ya gue berpikir, wah kan ingat nih pasti dengan suara ajan pasti dia bisa keluar. Ya udah akhirnya gue ajan, alhamdulillah bisa keluar gitu. Tapi guys, tapi ada juga nih guys, orang gue pernah nih ngeliat orang kesurupan dipencet jempolnya, ditekan jempol kakinya. Iya. Setelah udah sembuh dari kesurupan itu jempolnya jadi centengan guys. Iya. Kebanyakan sih kelada. Jadi centengan. Jadi gitu. Itu pernah gue ngalamin. Itu jadi gini, gue dikenalin sama teman gue kan, perempuan. Jadi nggak tahu kenapa perempuannya suka itu. Nah terus gue nya nggak suka nih ditanya. Nah dia jadi gini, dia bercerita sama gue dia punya pacar. Nah pacarnya itu setelah dia apa-apain ditinggal ya gitu. Nah akhirnya dia bercerita begitu. Nah nggak tahunya datang tuh jadi kayak semacam kiriman kayak santet itu. Ngeri nih kalau ngomong santet. Nah itu jadi gini ceritanya, gue nginep itu emang disuruh orang tuanya
kan sekitar jam 3 malam. Emang gue sama kakek gitu kalau masalah. Gue Ini sama kisah kakek. nyata nih Itu kan yang kisah nyata. sama sahabat ya. Nah gue tidur, ya kan. Nah kakek nyolek gue, Bram tuh si ini mau keluar. Nah akhirnya gue tahan kan, karena itu yang gue tahu itu pasti panggilan. Nah pintu baru dibuka, akhirnya gue tahan. Nah dia ngamuk tuh, tawa-tawa. Nah gue bingung, lu mau kemana? Gue tanya gitu kan. Gue mau pergi. Nggak bisa begitu, ini udah tengah malam. Akhirnya dia melawan gue. Akhirnya udah gue lawan. Akhirnya udah tuh dia lemah, gue masukin lagi. Lo ngelawannya secara fisik apa ya? Gue waktu itu Gaya. gue ngelawannya itu dengan cara baik-baik. Tapi ini yang gue bingung, ini kekuatannya lebih tinggi, Dahsyat ya. lebih dahsyat. Bahkan gue sendiri megang tangannya itu lebih kuat. Nah akhirnya gue kepikir, kalau gue nggak lawan, ini pasti dia bakalan pergi. Itu karena namanya santet itu kayak panggilan. Jadi panggilan tengah malam. Tengah malam nih. Dipanggil ya. Ya tengah malam. Nah kalau kita agak tahu, udah dia diajak terus. Nah itu ke tempat itu yang dukun itu. Itu. Jadi ngeri juga ya namanya. Itu gua ngalamin. Itu gua nginep berapa hari itu nginep gua. Sampai ibunya nyuruh, kamu sini aja dia sama anak saya. Udah gitu. Nah akhirnya dia baik. Nah gua nggak sanggupnya apa? Nggak sanggupnya. Dong pertama ngamuk terus. Terus dia nggak sadarkan diri. Dia seakan-akan mau pergi. Nah akhirnya gue karena nggak sanggup, kok badan gue lemes banget nih, nggak kuat, ya kan? Akhirnya gue nanyain itu sama si Kate, Teh ini gimana nih Teh? Gue udah nggak kuat banget, gue lemes tiap malam harus begini. Nah akhirnya Kate, ya udah Bram, gue punya punya saudara yang lebih pintar. Iya, nah ternyata ya begitu yang tadi kata ngomong kata lu, dia hanya menyiapkan sebuah lada sama dia dipijit. Nah waktu dipijit ternyata ya itu langsung sembuh normal. Itu teriak keras. Nah gue bingung, kok lada bisa ngalahin gitu. Nah, akhirnya gue bertanya-tanya, oh berarti ini kalau lada ini berarti emang bisa gitu. Tapi yang gue bingung itu gimana caranya, kok bisa ngeluarin. Sedangkan gue ya kan baca ayat kursi apa aja itu emang mempan, tapi tak keluar masuk lagi setelah gue nggak ada. Jadi kayak ini Gitu. pas keluar masuk lagi. Nah yang gue bingungin lagi gini, ya kan pas gue datengin orang itu, nah dia malah takut gitu, takutan itu perempuan, jadi bawaannya pergi gitu sama orang itu. Nah aku bingung, kok bisa? Oh berarti ini dia dalam tubuhnya, ya kan, yang obat itu dia udah ada yang jaga gitu. Emang yang gue tahu tuh dia emang ya sering begitu, jadi orang kesurupan dia selalu hadir untuk bantu. Jadi ya jadi emang tuh orang tua dia udah tua banget. Itu kejadian bener-bener tuh gua ngalamin itu. Dia anak bangka 11 deket dong. Nah, jadi alhamdulillah sekarang dia udah punya suami udah nikah. Gue bersyukur dia udah baikan itu. Emang waktu itu sih emang pas dia kejadian emang selalu bengong-bengong, ketawa-tawa. Nah gue heran, kok bisa begini, kenapa? Akhirnya gue tanya ibunya, katanya begitu. Jadi dia pernah pacaran sama cowoknya apa, jadi dia udah bener dikecewain, ditinggalin gitu. Nah dia frustasi. Jadi kita jangan pernah ngecewain ya. Nah dia dalam hubungan. Dia frustasi. Nah setelah itu udah frustasi, nggak taunya itu cowok malah bikin lebih ini lagi sama dia, lebih kasar lagi itu. Gak baik tuh cowok seperti itu ya. Iya, makanya gue bingung kenapa kok udah diputusin itu cowok malah begitu gitu. Mungkin tuh cowok sayang banget ya guys, sampai dia sakit sampai ini, ya kan. Gue bingung kenapa jadi begini. Harusnya tuh kalau udah seandainya putus ya udah, maksud gue gitu. Apa mungkin karena ceweknya mutusin, tapi gue tanya enggak, justru dia yang dikecewain begitu kan, lucu. Nah
kembali ke topik pertama nih Bram. Iya. Itu kuntilanak saat ketemu lu berupa asap apa ya, langsung nongol tiba-tiba gitu. Oh, secara langsung, kalau dia secara langsung. Jadi kalau Oke. asap enggak, dia langsung. Itu kalau asap sejenis makhluk apa? Kalau asap mah itu paling makhluk-makhluk yang ini yang istilahnya tuh dia tuh cuma mengganggu doang, mengganggu dia. Tapi dia kalau berbentuk agak, jadi cuma dia apa berasap dia, jadi selalu mengganggu manusia itu yang di saat itu kalau seandainya dia ini tuh apa pulang malam, nah itu langsung dia badan asap, tapi dia nggak nampakin. Tapi kalau kuntilanak ya dia langsung nampakin, karena kadang dia ada di pohon-pohonan, jadi secara langsung dia ketawa-tawa. Tawain. Itu namanya kuntilanak. Kuntilanak tuh kalau suaranya deket berada jauh, kalau suaranya jauh berada dekat. Emang bener tuh seperti itu Bram? Emang sih yang gue tahu kalau kuntilanak itu dia tuh emang suaranya tuh emang keras. Kalau keras berarti dia dekat, tapi jauh Ke kita dia. Tapi kalau jauh itu suaranya. ya mungkin hanya ilusi kita aja gitu. Tapi kita jangan takut. Jadi kita hadapin aja. Tapi kadang ada yang suka nangis tuh. Kenapa tuh? Lu pernah nanya nggak? Kamu kenapa bisa nangis? Kalau Cep-cep saya beliin balon gitu. ya kalau nangis mungkin ya dia merasa ya mungkin karena dia itu dulunya meninggalnya itu mungkin Nggak wajar. karena kecelakaan, atau juga bisa juga sih Gantung diri. dia gantung diri, terus juga dia dikecewain sama pacarnya. Bisa juga ya dia dibunuh juga bisa. Wah, ngomong-ngomong pacar nih, lu Itu. pernah punya pacar kesurupan nih? Apa obat yang lain? Enggak, kalau kesurupan sih kagak. Jadi itu gini ceritanya. Gue punya teman. Nah teman gue itu dia mau punya pacar. Nah pacarnya itu dikecewain sama pacarnya. Nah gue nanyain nih sama teman gue, kenapa kok bisa begitu? Nah akhirnya sampai tuh cewek itu ya kan dia didodorin ya kan, palanya ditembok. Ini serem banget Bram, tega banget. Nah akhirnya karena gue merasa kasihan sama temen gue, ayolah kita temuin perempuan yang lo suka, karena dia benar-benar penyakit yang nggak boleh kita diemin aja. Karena kan kalau pala kan kalau ditiba nama tembok kan didodin itu bakalan lebih parah. Nah akhirnya tapi gue pikir ini penyakitnya apa, gue gituin. Tapi katanya gini kata teman gue, kayaknya sih dia udah mulai pusing-pusing gitu. Ya udah, nah akhirnya gue mencoba nih, ya udah yuk kita cari ya kan pohon daun belah kepala. Insya Allah sih mudah-mudahan sembuh ya kan. Gue cuma ngomong gitu doang. Akhirnya udah gue ambil, nah akhirnya gue olah tuh. Lo punya ini gak air putih? Gue olah, gue tunggu. Nah, kamu jadi teh? enggak, itu udah kan kecil kan tuh, udah halus. Nah akhirnya ya udah yuk ke rumah cewek lo. Nah akhirnya gue tungguin tuh, ada orang tuanya, ada adik-adiknya ya kan semua. Nah akhirnya udah gue cuma ngomong gini, maaf nih saya di sini cuma perantara dari teman saya ini. Insya Allah mudah-mudahan sih dengan obat ini sembuh. Nah akhirnya udah, ini mohon maaf nih gue gituin. Nah gue cuma ini doang, cuma ngasih daun yang udah gue tumbuk itu kepalanya. Nah akhirnya gue doain mudah-mudahan sih ya saya cuma perantara doang ya kan. Saya hanya bisa bantu, mudah-mudahan dengan izin Allah sembuh nih. Akhirnya 1 hari besok paginya sembuh. Nah udah sembuh. Nah gue kan bingung. Itu gue kagak nyuruh ya kan orang tua itu ke rumah sama anaknya. Ternyata dia ke rumah gue. Ucapin makasih deh. Nah bertanya-tanya ke bapak gue ya kan, Pak ini anak bapak kok bisa nyembuhin anak saya, sedangkan dokter gak bisa. Nah akhirnya tahu bapak gue, anak saya gak punya apa-apa. Ya mungkin ya ini kali mungkin dengan izin Allah aja kali sembuhkan, karena Allah yang nyembuhin bukan anak saya. Nah gue bingung sampai dia bawa buah-buahan. Kayak malam-malam Bram. Nah dengan dia begitu
Nah anaknya suka sama gue Ya. sampai jadian. Jadian nih. Sampai jadian ya kan. Nah setelah gue udah jadian, nggak tahu kenapa ini adiknya juga suka. Jadi gue cinta segitiga begitu kan lucu. Terus Nah akhirnya karena gue pusing ya kan, gue pusing ya kan, adik sama kakaknya suka. Nah gue bertanya sama teman gue, nih gimana nih solusinya, gue punya masalah seperti ini karena gue baru ngalamin. Kata teman gue, udah Bram sekarang gini, cari solusinya aja ya kan, lu suka sama siapa. Nah gue bingung kan, gue suka sama kakaknya tapi ternyata adiknya cemburu itu. Nah akhirnya karena gue pusing ya kan, akhirnya gue jadian sama kakaknya. Setelah gue jadian, setiap gue lagi pacaran berdua ya kan, ini nggak tahu kenapa adiknya langsung balik pintu der. Nah di situ gue kaget. kayak sinetron nih. Iya, nah aduh gimana nih, gue nerima ini salah, nggak nerima ini salah, jadi repot. Tapi ya awalnya sih emang gue suka sama kakaknya karena kakaknya tuh sama gue perhatian juga gitu. Nah dia udah istilahnya udah cukup sama gue tuh, makasih banyak gitu. Emang sih ya jujur ya gue juga bingung, nih dua-duanya cakep soalnya. Emang dua-duanya cakep banget itu, dua-duanya. Gue mikir, wah kalau gue nafsu dengan perempuan ini nggak mungkin kan, ya kan? Ya udah, akhirnya gue pilih dia. Gitu. Udah lama tuh lu. Udah lama juga, gue pacaran juga dapet di rumah juga sih 22 dapet gue. 22 bulan. Iya lumayan juga dapet. 2 tahun. Dapet segitu gue. Ini Nah dua gue tahun ya? putusnya itu yang nggak gue pikir, kenapa setiap gue pacaran putus pasti tahun baru putus. Kayak tembel. Iya di putus situ sama dia. gua. Putus tahun Putusnya baru. gimana? Itu khususnya gini. Gue juga nggak tahu alasannya gini dia. Dia nemuin gue, ya kan? Minta antar ke rumah sakit. Nah di saat dia ini naik bajai, dia ngomong, nih mohon maaf ya kita nggak bisa nerusin lagi. Nah alasannya kenapa? Gue bingung ini. Ternyata jadi gini. Adanya. Dari ininya dia, ya kan? Ibunya dia itu diasuh sama saudaranya itu untuk supaya Kawin lu. enggak, maksudnya gini, nih kamu mendingan nikah sama orang lain aja gitu. Nah gue bingung kan, udah gitu gue bilang oke dah gue terima ya kan. Nah gue minta terakhir kalinya nih sama dia, ya udah ya kan, boleh nggak gue ke rumah lu nih nanti malam, gue mau ngucapin nih ya kan, supaya lu bahagia nih besoknya ke hari pernikahan lo. Nah gue datang tuh, udah datang, baru gue mau ngomong, dicuekin gue sama dia kabur. Akhirnya sama ibunya kan, maaf nih ya, mungkin ini anak saya ini kali udah nggak suka sama kamu, tolong jauhin. Gue bilang, bu, saya bukan masalah untuk jauhin bu, saya hanya ingin ngucapin doang. Kalau misalnya emang saya nggak terima nggak apa-apa. Nah udah kan, udah gitu. Nah itu acara gue sama keluarga besar gue. Itu kalau nggak salah di Ragunan. Di Ragunan kan? Iya. Ya kan? Nah itu wah gue ini ada job nih, wah gue nih ada yang ini ya kan mau nikah. Nah nggak taunya gue berpikir ada yang nikah di daerah ini, jangan-jangan cewek gue, ternyata bener. Berarti kenyataan nih, sekarang dia udah nikah. Ya udah akhirnya udah ya kan, sampai saat ini ya kan gue nggak pernah ketemu tuh sama cewek gue. Alhamdulillah sih gue bisa ngelupain dia gitu, karena mungkin dia bukan jodoh gue gitu. Tapi jadi keinget nih gara-gara podcast ini nih. Ingat mantan. Makanya gue bener sih emang jujur ya, gue emang sayang banget sama tuh cewek. Pertama yang gue suka, kalau setiap gue pacaran sama dia itu jadi gini, minuman udah siap, makanan udah siap sama dia. Nah itu yang paling gue suka sama dia. Ada gitu juga dia perhatian, sayang banget. Kalau dia tuh nggak pernah yang namanya, jadi kalau udah pacaran sama gue nih nggak pernah istilahnya udah cowok nih, cowok ganteng gini-gini, nggak pernah. Jadi kalau jalan sama gue udah jalan aja, nggak pernah istilahnya lihat sono lah sono, nggak pernah. Makanya di situ gue sukanya sama dia gitu. Jadi keinget ya Bang. Sorry nih jadi bikin lu Nggak apa-apa. keringat. Jadi rasa sedih kan nih? Enggak lah, gue Udah mungkin move on. emang belum jodoh ya kan. Move on guys. Sabtu di nonton berapa? Insya Allah mudah-mudahan nonton.
Tapi ya sekarang sih emang dia udah tinggal di Pasar Minggu. Alhamdulillah dia udah punya anak 2, ya kan. Nah gue juga udah ketemu sama temen gue yang emang teman sekolah gue, yang deket rumahnya dia. Gue hanya berpesan nama teman gue, sampein nama dia, ya kan. Kalau bisa, ya kan, jagalah silaturahmi, gue bilang gitu kan. Baik. Emang gue mantannya, tapi kan jangan lupain, maksud gue gitu. Tapi gue nggak pernah komunikasi sama dia lagi. Nggak apa-apa Bram. Karena ya mungkin dia mikir begini, gue mantan lo, gue udah punya suami, punya anak, ya kan, ya wajar lah, ya kan. Tapi kalau emang itu jodoh sih nggak kemana. Pasti deh, walaupun lebih suami, Ya sama tahu, tapi kan ya mungkin ya kalau emang belum jodoh ya nggak apa-apa, ya gue pikir begitu. Kalau emang nggak jodoh ya nggak bakal terjadi sama lo nantinya. Semoga dapat yang terbaik dah lo nanti. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah. Ini juga gue ini ngalamin yang kedua kalinya, ya kan. Gue juga putus juga itu kejadian. Jadi dia emang udah sayang banget, mungkin emang gue salah kali ya. Jadi dia gini, dia ngekos, ya kan? Dia ngekos kan nih, ya kan. Emang orang tuanya tuh ya dia pengen jauh dari orang tua, mau kerja nih sendiri, mau istilahnya banggain orang tua, ya kan. Nah gue kan bingung kan, namanya gue pacar ya kan, gue sering nginep sama dia. Nah gue bilang mohon maaf, ya kan, gue belum muhrim, nggak pantas. Nah dia nangis terus nih, minta gue ini. Nah gue bingung gimana, ya kan. Apakah baiknya, ya kan, seorang lelaki belum muhrim nginep di rumah perempuan. Nah gue bilang mohon maaf, gue bukan nggak mau, ya kan. Nah akhirnya udah nangis, kesel, mungkin dicewek nama gue nggak pernah sayangin dia, ya kan, nggak pernah ini dia. Ya udah dah, akhirnya udah gini aja deh. Jadi untuk bertemunya gue cuma bisa ngobrol-ngobrol sama lo, ya kan. Nah nggak tahu tiba-tiba, ya kan, mungkin dia udah ada rasanya juga. Kata dia gini, maaf nih, gue udah gak sayang sama lo lagi. Habis lu begini sih, gini-gini, gak pernah nyayangin gue. Akhirnya udah nikah juga dia sama orang lain. Tinggal gitu. Gue bilang, kenapa kok jadi pas mau tahun baru lu ngomong begini, sama banget mantan gue. Ya itulah namanya kehidupan guys. Jadi ada yang bilang bisa kebetulan atau enggak. Nah ini banget kebetulan guys. Jadi dua cewek itu memutuskan Bram di malam tahun baru. Jadi nggak ada buat Bram tuh malam tahun baru itu menyenangkan di masa lalu. Yang ada cuma kesedihannya Bram. Tapi kalau ini yang lucunya lagi ini, iya kan, gue pacaran, ya kan, udah dapet nih ditanya, gue jadian udah dapet, ya kan. Agak tahunya, ya kan, setelah gue main ke rumahnya, nah ini gue bertanya-tanya, ini cowok siapa, nggak tahunya cowoknya 2, nah gue 3. Nah gue kaget kan, ya kan. Nah berarti gue 3 dong. Iya lu 3-nya. Gimana urusannya? Lu bilang gak sengaja cuma 5 gue doang. Sampai saat itu gue trauma. Wah berarti nih gue dipermainkan, ya kan. Kenapa? Pertama kan ibunya baik sama gue, kenapa ini jahat begini? Gitu. Itu kalau nggak salah emang anak jatir darah. Itu gue masih ingat banget, ya kan. Akhirnya udah, gue bisa udah sekarang gini. Karena gue bingung nih, ya kan, harus putusin. Karena cowok lu ini 2 udah ngapel, nah lu 3-nya. Udah, gue mundur aja lebih baik, ya kan. Nah, gak taunya cowok kedua gak dapet, yang cowok 1 yang dapet teman sekolahnya. Nah, dia merana, gue merana juga. Aku merana guys. Nah, ngomong-ngomong trauma Bram, jangan sampai traumanya itu kebablasan. Tetaplah lo harus bisa move on sama wanita itu banyak guys. Ya kan guys, komen guys di bawah. Wanita itu memang benar-benar banyak Bram. Jadi lu tetap semangat Bram. Nah, mungkin jodoh lu nanti apa yang minggu depan, apa setelah podcast lu dapet cewek nikah, kita kan nggak tahu, ya kan. Nah, kamu gini aja Bram, lu minta sama kuntilanak cewek itu jadi Kalau mau minta sama kuntilanak di mana usaha nih? Yang keluar dari belakang. Single bolong. Maka. Nah, lu masih kan ya mau ajak kuntilanak tersebut?
Gua kalau ntar gue gambar nih guys. Gue gambar nih guys sama Bram yang ketemu kuntilanak dulu nih guys. Coba Bram, sebutin Bram. Nanti gue gambar kuntilanak. Kalau Ciri-cirinya gimana? Seperti apa? kalau kuntilanak itu ya emang sih. Yang lo ketemu waktu itu? Oh itu. Iya, kayak Itu gimana? rambutnya panjang. Nah, Rambut panjang. terus Putih ya, putih mukanya bersih banget. Terus dia sih kayaknya nggak terlalu ini banget itu, nggak terlalu soalnya mukanya tuh ancur-ancuran enggak. Jadi emang putih banget, putih bersih, terus rambut panjang. Emang kayaknya sih emang dia mungkin ya matinya itu ini apa? Mungkin karena ada yang salah sama dia itu. Tapi asli emang itu putih, asli dia bersih. coba ya guys. Apa yang dibilang Bram itu kuntilanaknya bersih, rambutnya panjang, putih guys. Jadi coba gue sket nih kuntilanak tersebut. Kalau mau benar mirip, mantap nih guys. Tuh. Oke guys, gue sket guys. Ya, sket dulu dah. Gue sket nih. Kita sket sambil nyantai ya guys. Ngopi-ngopi lu, yang nonton di rumah boleh sambil ngopi. Tuh. Coba gue sket nih Bram, rambutnya panjang. Kita kalau mau mirip bener, lu ungkapin Bram, jujur ya Bram. Tapi kalau enggak ya jangan lu bilang. Oke. Oke, gue sket nih guys. Gue sket guys. Duduk. Masih Andre. Ini lihat dulu nih. Jadi seperti ini bukan Bram. Ini sketsanya guys, sketsanya. Jadi seperti ini bukan panjang rambutnya. Ya segitu. Coba lu lihat dulu nih, bener gak nih yang pernah lu makhluk halus yang pernah lu temuin yang lagi ngobrol? Jadi guys, bener gak nih? Ya betul segini rambutnya. Mirip gak maksud gua? Ini mirip. Mirip ya. Putih. Putih dia. Tapi nggak ada itu yang darah-darah dikit. Hah? Darah agak ada. Nggak ada. Jadi bersih aja. Bersih dia. Jadi seperti ini guys yang si Bram omongin makhluk halusnya guys. Contoh mukanya seperti ini Bram yang bener ya. Tuh kayak gitu. Bener guys. Karena apa yang nanti ini bilang malu. Ya mungkin karena dia apa mungkin trauma dengan seorang cowok itu atau mungkin dia diselingkuhin atau apa. Cepet nanya gue tuh nama siapa dia? Dia kalau soal nama dia kagak ini Nggak nyebutin namanya? nyebutin ya paling cuma istilahnya diam aja gitu. Karena mungkin kalau keterangan kan kalau tanya kan istilahnya dia nggak mau buka semuanya. Nggak umbar-umbaran deh. Nggak mau dia. Apalagi kalau dia kematiannya dibunuh atau perselingkuhan, dia jadi nggak bisa untuk ungkapin ke kita. Cuman kalau peternak itu dia tuh jadi gini, kalau misalnya ini dia punya teman perempuan, nah dia dibunuh, misalnya dibunuh sama cowok, nah dia mungkin bisa dendamnya ke temennya itu, masuk ke dalam tubuh temennya itu, jadi temennya itu untuk bantu dia. Oh gitu. Punya rasa dendam ya? Dendam. Jadi setiap makhluk halus ada rasa dendam ya guys. Iya. Bisa begitu karena ya dia mungkin dibunuh itu secara sadis, ya kan. Nah dia udah gitu
meninggal, setelah meninggal dibuang, tinggalin. Nah itu bisa begitu. Ngeri juga. Makanya gue berpikir kebanyakan emang saat ini banyak tuh perempuan yang udah diperkosa ataupun dibunuh, dibuang. Itu mungkin kebanyakan tuh laki-laki yang gimana udah hancur. Jadi bagi dia udah buang aja. Ini kalau cewek itu dibunuh, rohim gentayangan apa nggak sih Bang? Kalau soal gentayangan sih kan gentayangan. Pasti ya. Dia pasti untuk balas. Terima, ya. Untuk balas sebenarnya sih emang kalau manusia sebenarnya emang nggak boleh untuk balas. Tapi emang dia ya gimana bagi dia, gua harus wajib untuk balas biar supaya dia merasakan juga. Makanya emang nggak boleh itu. Tapi yang namanya malu sih kita nggak bisa ini kan. Jadi ya setelah dia lah itu. Tapi bener nih ya, mirip ya yang barusan gue gambar. Betul. Berarti emang feeling gue tepat ya. Jadi seperti itu guys, kita walaupun ada rasa kesel sama wanita, nggak boleh jahatin, nggak boleh dendam. Kalau kita sampai dendam, akhirnya kita hilaf, membunuhnya sampai roh wanita tersebut bisa nggak terima juga. Jadi nggak dijadiin tayangan, ya belum? Seperti itu kan? Ya, jadi kita pesan begini aja ya kan, tolong nih ya kan kepada cowok-cowok ya kan. Jadi kalau seandainya disakiti sama perempuan ya kan, kita udah sakit banget nih, kita diduain, jadi kita nggak usah balas dendam, nggak usah Santai ya? nggak usah balas dendam. Dan jangan kita tuh balas dendamnya ini dengan cara yang nggak wajar gitu, membunuh dia, nyantet dia, itu nggak boleh. Ya baik ya. Jadi kita biasa aja gitu. Selau. Jadi Bansur. kalau emang udah kita nggak jodoh ya kan, ya udah kita terima aja. Jadi nggak usah gue main santet lah, gue main pelet lah, itu ya udah nggak bener lah. Udah biasa aja lah, Lau nggak bansur usah kita guys. pikirkan itu. Itu karena semakin cewek lu pelet ya kan, lu santet, jadi bagi dia oh jadi begini sikap lu sama gue ya kan. Iya, lu dendam sama gue begini. Nah itu yang repot, apalagi sampai dia meninggal disantet. Nah dia pasti untuk balas. Makanya itu kalau udah biasa aja, kita sebagai cowok kalau kita dikecewain sama perempuan, diduain, udah gitu kita dibohongin, ya udah kita terima aja. Nggak usah kita gua mau ke dukun mau ini, itu salah. Itu berarti otak lu nggak dipakai. Kan ada pepatah. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ya emang itu pepatah, tapi pepatahnya itu jangan dengerin. Jangan dengerin ya. Jangan dengerin, itu salah. Pepatah. Patah doang itu. Patah yang harus dipatahkan. Jadi lu ambil kesimpulan di hati lu aja. Wah, berarti nih gue nggak boleh nih begini ya kan. Terus ya udah terima aja. Sian ya. Lagi cewek banyak cewek. Ya kan, lu mau yang gimana ya kan? Ada. Lu cari dah ya kan. Itu ya setelah lu apa lu emang cocok yang ini ya udah terima gitu. Jangan main dukun, main santet, main pelet, nah itu mah kuno. Tapi ada nih bilang, wah gue mau punya cewek lagi. Nah, Gimana caranya biar cewek tuh ngelirik gue, ya kan? Suka sama gue nih dengan cara apa, minta pegangan lah, apa minta rukiah lah, jampe lah, jampel, biar supaya cewek itu gila-gila lah. Wah itu ada itu. Ada, banyak kan ada itu. Emang kebanyakan emang begitu, ya kan? Wah gue suka banget nih, udah gitu gue gak terima nih, gue harus gimana nih? Nah ternyata itu cowok dia dateng ke orang yang lebih sakti, minta pelet ya kan. Nah udah gitu ceweknya dibuat gila-gila sama dia, itu salah lo. Lu buat dia gila-gila, nah setelah jadi ya kan lu nikahin, wah berarti lu bener-bener udah gak beres itu. Udah gak beres, percuma juga. Udah lu nikahin, dosanya lu yang nanggung, ya kan? Ceweknya lu udah ini ya, udah nggak usah lah kayak gitu mah, nggak usah. Lebih baik kita murni aja, murni aja padanya. Kita nikahin dengan cara baik. Ada apanya, ada apa? Nggak usah lah lu met, ada apa? Ya kan? Salah lu nya.
Berarti nikahnya pelet berarti itu nggak sah itu. Itu Nggak sah loh. ini kan umpama nih. Tapi jangan dicontoh guys. Jadi jangan dicontoh. Jadi yang baik positif yang kita obrolkan boleh diambil, yang positif, yang negatifnya jangan diambil guys. Ini hanya celotehan di pagi hari. Nasihat aja ada. Ya, ini thank you nih Bram sudah berbagi pengalaman lo ketemu sama makhluk halus dan mantan terindah. Yo. Yang dia itu pokoknya ini dah. Tapi lu kalau sudah ketemu makhluk halus itu lu badan lu berasa panas sampai berat gimana sih Bram? Kalau halus kayaknya sih nggak berat. Biasa. Kali cuma kita lemes juga, lemes doang kali. Lemes doang kita. Jadi ya mungkin kita merasa ini ya apa tiba-tiba langsung tampakin aja gitu. Oh tiba-tiba gue ditampakin langsung gitu. Gimana nih orang yang istilahnya nggak biasa, pasti kan langsung blok pingsan langsung gitu. Nah jadi gini, kalau seandainya lu bertemu dengan makhluk halus ya kan di tengah malam misalnya nih ya kan, lu sendiri lagi jalan, gak usah takut, dia nggak bakalan ganggu lu selama lu nggak ganggu dia. Jadi kita lewat aja. Kalau dia ketawa-tawa, misalnya di celana ketawa-tawa di depan kita, ya udah kita jangan takut, jangan kita kendor, lewat aja gitu. Jadi ya kita ngomong aja, mohon maaf nih saya melewati kamu gitu aja udah. Jadi nggak usah takut gua, jangan begitu. Jadi semakin lu takut hati lu tuh, jadi kalau seandainya bertemu dengan sesuatu yang makhluk halus ya udah selama lu takut. Tapi nggak mudah Bram, nggak mudah guys. Gue penakut, tapi gue untuk lu jangan takut ketemu makhluk halus, lu jangan takut, lu harus berani. Tetap aja gue harus berani saat malam gue lihat bunyi seks doang tuh perasaan gue udah rasa gimana gitu, rasa takut tuh. Emang sih pasti ada tuh. Kalau untuk supaya menangkal hati lu nggak takut, ya emang gini, lu harus dites jadi tuh dikagetin aja gitu, kagetin. Jadi kalau seandainya lu gak kaget, itu lu bisa istilahnya untuk hadapin itu misalnya jadi gini, rumah lu digelapin nih ya kan, nah itu lu ada yang ngagetin nih belakang lu dok. Nah kalau lu kagak kaget berarti lu bisa untuk hadapin itu tes nyali maksudnya gitu Caranya ya. Emang ya kalau untuk apa kita ini emang takut kita, apalagi kita belum biasa nih, kita lagi jalan langsung tiba-tiba ditampakin, ya itu mungkin udah langsung blok pingsan. Tapi saat ini lu masih punya rasa takut gak sih? Kalau soal takut gua nggak pernah ya, nggak ada ya, nggak pernah namanya takut gua. Soalnya gua berpikir begini, kenapa gua harus takut ya kan, sedang kadang-kadang makhluk halus sama gua juga takut. Itu kan gua manusia, ya kan gua manusia. Nah lu nampakin gue, misalnya lu nampakin gue, lu rugi. Itu maksud gue gitu. Manusia itu lebih tinggi. Manusia itu lebih tinggi nih guys, manusia. Jadi kita nggak usah merasa takut lah sama sesuatu makhluk halus ataupun jin ataupun ya kayak inilah istilahnya genderuwo, itu nggak usah takut. Itu yang lu sebutin, lu pernah ketemu apa aja? Kalau genderuwo sih gue jarang. Ya apalagi kalau sama satu tuyul kayaknya enggak sih. Alhamdulillah kagak itu. Tapi sih alhamdulillah ya kan. Sekarang gue udah nggak pernah lagi ketemu kayak gituan, nggak pernah ketemu gue. Paling juga pernah tuh gue kejadian ya kan. Gue waktu itu lagi main di rumah teman gue, gue disuruh nginep sama dia, ya kan. Nah itu teman gue aja tengah malam, ya kan, jam 2 malam itu tuh gue nginep, ya kan, gue nggak pulang tuh. Nah, akhirnya pas di tengah jalan itu gue nggak tahu tuh itu apa ya kan, kok jam 2 ada perempuan pakai baju putih itu dia apa diri itu di pohonan. Itu gue lagi naik motor, itu gue nggak tahu itu siapa. Terus lu berhenti kemana? Gue nggak berhenti. Nah Gue bertanya-tanya, tadi siapa itu? Tapi ya gue pikir untuk apa nih, gue balik lagi ya kan, gue pikir mungkin itu inilah, lupain aja lah, gue gituin. Nah akhirnya teman gue balik lagi ke situ.
pulang ya kan, Penasaran. pulang. Nah pas gue lihat kok tiba-tiba kagak ada, tadi kok ada kok nggak ada. Itu ternyata kata teman gue gitu apa emang di sini udah terjadi seperti itu gitu. Nah akhirnya gue pulang sama teman gue. Nah akhirnya gue berpikir begini, ya mungkin tadi kita cuma tampakin doang, tapi alhamdulillah tampakin gak diganggu. Emang kalau malam harus begitu, kadang-kadang tampakin doang, setelah itu hilang gitu. Itu daerah mana? Itu gue di daerah itu kalau nggak salah di Bungur. Bogor. Di Sini Bungur. ya? Itu iya itu di Bungur gue. Itu gue lagi rombongan tuh sama teman-teman gue, ya kan. Pulang ternyata, ya kan. Itu gue balik di tengah-tengah kuburan, gue lewat. Oh, pantesan. Nah teman gue semuanya, nah gue bingung, kok semuanya pada klakson kenapa? Gue bilang gitu kan. Teman lu nggak tahu berapa sampai gue kuburan katanya. Sampai lu kuburan iya. Oh gitu, ya udah kalau semua klakson sama dia. Jadi itu Gitu. ungkapan permisi ya. Permisi. Nah ternyata pas di klakson memang kenyataan ada. Itu dekat diri itu buka itu ibu Gerbang. iya. Nah gue bingung, oh berarti benar, ya udah itu kita udah permisi, tapi sebenarnya sih permisi itu dengan cara baik-baik, nggak usah pakai klakson. Nah yang gue tahu sih emang kalau klakson itu ya kan mungkin lo berpikirnya begini, gue klakson supaya agar dia itu nanti kalau mobil kita nggak tertabrak ya kan gitu kan gue bilang gitu kan. Tapi sebenarnya sih jangan begitu, harusnya lu ngucapin salam itu dengan cara baik-baik, kan lu punya mulut gue gituin temen gue. Gimana caranya udah gue nggak tahu, ya udah nih ikutin gue bilang assalamualaikum ya hari kubur gue gituin kan. Akhirnya udah aman gue lewat itu sampai kuburan itu jam 2 malam gue udah waduh nyata sampai kuburan kenapa nggak ngomong. Bahkan gue juga pernah gue ke ke tanah kusir ya kan. Itu pernah gue bertanya-tanya, kok ini kuburan ada yang Islam ada yang Kristen, itu bercampur jadi ini Kristen Islam. Nah, gue bertanya-tanya kok ada seperti ini. Tapi kuburan Cina ada kan? Iya itu Ada ya? bercampur. Nah kok jadi begini sih, sebenarnya gue nggak boleh harusnya. Oh, Bogor ada kuburan. Ada itu gue di tanah kusir. Oh. Di situ gue pernah lewatin kok ini Cina, ini Kristen, ini Islam. Jadi juga nggak tahu itu kenapa kok bisa kayak gitu, maksud gue gitu. Harusnya jangan ini ya, jangan disatuin gitu loh. Ya mungkin karena ya ini kali ya, mungkin berpikirnya ya boleh kali toh kan, ya kita kan nggak tahu ya. Itu pengalaman yang mantap juga, Bang, pengalaman lu, Bang. Pengalaman gue Ngobrol sama setan. pengalaman gue Nah, banyak banget. terus ngeliat setan di kuburan. Iya Banyak, Bang. banyak gue. Katanya lu juga dulu sih pernah belajar silat ya? Gue kalau silat nggak pernah. Itu Oh, jadi gue taekwondo sama karate. Iya, taekwondo ya. Taekwondo sama karate. Jadi nanti kita bahas di konten selanjutnya, guys. Tuh. Soal perjalanan Bram, Tuh. taekwondo dan karate. Ya. Itu ujiannya juga ada Mangkuhalus juga ya? Itu ujiannya kagak. Ya, Ujiannya. ya ujiannya berat juga ujiannya. Jadi kalau seandainya kita udah mau lulus, ya kita wajib dipukulin. Sekampung. Enggak, jadi kita ini emang ya diem aja kita dipukulin. Gitu. Oke. Jadi pakai rotan, ya kan, pakai kayu. Ya wajib karena biar supaya kita ini kebal gitu. Mantap juga ya. Taekwondo dan karate. Itu di mana? Itu gue taekwondo itu di daerah Bulungan. Itu gue emang diajakin sama teman gue. Bulungan. Oh, ada ya? Tadinya gue agak mau ya kan. Gue pikir pas gue lihat temen gue ya udah lu datang dulu ya kan, lihat nanti pasti lu suka deh. Akhirnya gue ke situ gue lihat kayaknya ini bagus nih untuk jaga diri. Udah akhirnya gue masuk. Tuh, coba tunjukin sedikit.
Gaya dari taekwondonya, tangan, kaki taekwondo. Kalau taekwondo itu dia kebanyakan kaki kan. Kalau karate. Kalau karate dia kebanyakan tangan. Bagi gimana gayanya? Hah? Gayanya gimana? Karate kan cuma mukul-mukul doang. Gimana? Mukul-mukul. Jadi Gimana gayanya? dia mukul mundur. Gayanya gimana? Hah? Gayanya gimana? Ya tapi waktu itu sih gua kalau nggak salah cuma bi doang, doang gua. Oh, Gitu gitu guys. doang. Oke guys. Sama nangis. Oke guys, nanti kita bahas tentang Bram, Tuh. taekwondo dan karate guys. Ya. Jadi jika kalian suka konten ini, jangan lupa di share, like, komen, dan subscribe guys. Jangan lupa. Tunggu video selanjutnya. Tuh. Oke guys, ditunggu guys. Oke. Oke guys, sampai di sini saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Oke. Thank you Bram. Ya, sip.